Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang pada sesi praktikum kimia fisika 2 tahun 2020 di Prodi Kimia, Departemen Kimia, FIPA UGM. Pada tahun ini kita menyelenggarakan sebagian dari praktikum ini secara online seperti ini. Kali ini kita akan bicarakan tentang percobaan 1, yaitu kelarutan sebagai fungsi temperatur. Pada percobaan 1 ini, yaitu kelarutan sebagai fungsi temperatur, ini akan dikoordinatori oleh saya sendiri, Sri Sudiono, bersama dengan Pak Niko Prasetyo dan Pak Aulia Sukma Utama. Nanti akan didampingi oleh asisten Mbak Resti Zama Adiana, SSI, dan Mbak Anggita Rahma Andriani. Tujuan dari percobaan ini itu adalah pertama, memahami pengertian larutan jenuh. Apa itu larutan jenuh? Kemudian menentukan harga kelarutan terhadap kenaikan temperatur atau pengaruh kelarutan dengan perubahan temperatur. Yang ketiga itu adalah menghitung panas kelarutan suatu zat dari data kelarutan versus temperatur yang sudah kita dapatkan. Nah, sekarang pertama itu memahami pengertian larutan jenuh. Jika kita punya air seperti ini sebagai pelarut, maka kita ingin mengetahui atau ingin membuat larutan jenuh dari garam dapur, maka kita bisa membuatnya dengan melarutkan garam di dalam air ini dengan cara masukkan padatan garam, kemudian diaduk. Jika dia larut semua, maka tambahkan lagi padatannya. Demikian dilanjutkan terus sampai terbentuk endapan dan tidak larut lagi. Nah, untuk meyakinkannya, kita tetap tambahkan lagi sedikit atau beberapa padatan garam lagi untuk semakin terlihat padatan yang tidak larut, sehingga terjadi keseimbangan seperti ini. Di sini adalah terjadi keseimbangan antara padatan garam dengan larutan garam yang ada di atasnya. Nah, larutan garam yang ada di atas ini semuanya adalah merupakan larutan jenuh dari garam pada temperatur yang kita lakukan ini, yaitu pada temperatur kamar. Selanjutnya, setelah mengetahui apa itu larutan jenuh, sekarang kita nanti akan melanjutkan pada penentuan harga kelarutan terhadap temperatur, kemudian menghitung panas kelarutan suatu zat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh kelarutan suatu zat padat terhadap temperatur. Ingin berdua denganmu. Kelarutan garam sebagai fungsi temperatur bisa diperlihatkan pada gambar seperti ini. Ya. Padatan garam atau padatan kristal itu memiliki kelarutan yang berbeda-beda dalam air pada temperatur yang berbeda. Kita bisa lihat di sini, NaCl dengan naiknya temperatur, kelarutannya relatif tidak banyak meningkat, yaitu ditandai dengan slope kenaikan yang kecil ketika temperatur dari 0 sampai 100. Sebaliknya, kalau kita lihat untuk KNO3 misalkan, itu salah satunya, maka kita bisa lihat bahwa KNO3 begitu signifikan kenaikan kelarutannya dengan kenaikan temperatur. Kita tandai dengan pada 0 derajat Celcius kelarutannya yaitu sebesar sekitar 12 gram per 100 gram air. Sedangkan pada temperatur 50 derajat Celcius kelarutan meningkat menjadi 90 gram per 100 gram air. Kita bandingkan dengan NaCl ini yang kelarutannya sekitar 36 gram per 100 gram air dan hanya meningkat sedikit pada temperatur 50 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa kelarutan sangat dipengaruhi oleh temperatur. Hal ini dikarenakan jika panas dari kelarutan ini bersifat eksotermis, maka kenaikan temperatur akan menurunkan kelarutannya. Sebaliknya, jika
panas pelarutannya bersifat endotermis, maka kenaikan temperatur akan diiringi dengan kenaikan dari kelarutannya di dalam pelarut tersebut. Tidak semua pelarut, sebagian besar memang larut dengan naiknya temperatur semakin meningkat kelarutannya, tetapi tidak semua. Di antaranya sebagai contoh di sini adalah garam Ce2SO4 3 kali ini, dia memiliki harga entalpi kelarutan yang eksotermis atau negatif, sehingga kenaikan temperatur akan menurunkan kelarutannya. Sekarang kita ambil suatu larutan jenuh. Kita bicara kesetimbangan yang ada di dalamnya. Kesetimbangan larutan yaitu fasa terlarut yang berada di dalam kesetimbangan dengan fasa padat, yaitu ini yang terjadi pada larutan jenuh yang seperti kita buat barusan. Maka di sini kita bisa mencari, untuk percobaan ini yang kita gunakan itu adalah asam oksalat. Ya, asam oksalat ini juga memiliki kelarutan yang cukup signifikan dengan kenaikan temperatur, sehingga ini cukup baik digunakan. Di samping itu, untuk penentuan asam oksalat bisa dilakukan dengan cara titrasi menggunakan NaOH. Misalkan kita punya larutan asam oksalat jenuh yang kemudian kita dinginkan pada temperatur 5 derajat Celcius, kemudian kita biarkan dia mencapai kesetimbangan yang baru, dan setelah mencapai kesetimbangan kita ambil larutan yang ada di atasnya, yaitu larutan asam oksalat jenuh pada temperatur 5 derajat Celcius. Kemudian hasil ini diukur volumenya dan ditambahkan indikator pH dan dititrasi dengan NaOH, sehingga kemudian kita peroleh data dari berapa konsentrasi asam oksalat di dalam larutan jenuhnya pada temperatur 5 derajat Celcius. Perhitungannya bisa dilakukan dengan cara demikian, yaitu S itu adalah larutan dari asam oksalat sama dengan alfa dikali M NaOH dibagi dengan pH2C2O4 dikali rho dengan air. M NaOH itu adalah molar dari NaOH yang kita gunakan. P itu adalah volume dari asam oksalat yang awal yang kita gunakan untuk dititrasi. Sehingga dari sini, dan alfa itu sendiri adalah volume dari NaOH penitrat yang kita peroleh. Kita lakukan titrasi ini dengan menggunakan PP sampai warnanya menjadi warna ungu atau merah muda. Kenapa kita pilih PP? Itu karena indikator ini bekerja pada ring pH antara 8 sampai 10 sekitar. Sementara yang kita gunakan adalah titrasi asam lemah dengan basa kuat, di mana titik equivalennya akan berada di atas pH 7. Sehingga diharapkan titik equivalen ini mendekati dengan ring pH dari PP ini, yaitu kita mendapatkan titik akhir titrasi yang baik. Selanjutnya dari data ini kemudian kita bisa memvariasi temperatur, naikkan temperaturnya menjadi 10 derajat Celcius, naikkan 15, 20, 25, dan dilakukan mencari konsentrasi dari masing-masing asam oksalat pada berbagai temperatur tersebut, sehingga kita dapatkan suatu seri data kelarutan versus temperatur yang berbeda-beda. Kemudian dari data itu kita bisa mencari nilai panas pelarutan dari asam oksalat, yaitu dengan menggunakan persamaan Van Hoff. Van Hoff mengatakan bahwa untuk persamaan timbangan antara padatan dengan larutan dengan temperatur, maka dia mengatakan del S per dt itu sama dengan delta H per RT kuadrat. Kemudian dengan mengintegralkan persamaan ini dan kemudian dirubah menjadi dalam bentuk persamaan garis lurus, maka akan kita peroleh persamaan ln S sama dengan min delta H per R dikali seperti ditambah dengan C. Nah, dengan memanfaatkan data S dan kelarutan pada berbagai temperatur itu, maka kita memiliki data berbagai S dan berbagai T. Dengan memasukkan ke dalam persamaan ini dan membuat grafik ln S versus seperti,
maka kita akan dapatkan garis lurus dengan slope yaitu min delta H per R. Kemudian delta H bisa kita cari yaitu min slope dikali dengan R, sehingga kemudian kita dapatkan panas pelarutan dari asam oksalat. Setelah ini nanti akan dilanjutkan oleh asisten Mbak Anggita untuk menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan percobaan yang akan dilakukan, meliputi dari bahan, alat, kemudian cara kerja, mengolah data, sampai pada pembuatan laporan. Silakan Mbak Anggita. Selanjutnya untuk bahan percobaan, kita akan menggunakan larutan asam oksalat jenuh yang nantinya akan kita lihat bagaimana pengaruh temperatur terhadap kelarutannya. Kemudian ada larutan natrium hidroksida 0,5 molar dan indikator phenolphthalein atau PP. Kedua bahan ini nanti kita gunakan untuk titrasi. Dan yang selanjutnya ada air, es, dan garam yang kita gunakan untuk mengisi termostat. Kemudian untuk alat yang digunakan, di sini ada termometer dan tabung reaksi, termostat dan pengaduk, yang nantinya digunakan untuk mengatur dan menjaga suhu. Kemudian Erlenmeyer, buret 50 ml, dan yang terakhir pipet ukur 10 ml. Nah, lanjut kita masuk ke metode percobaan. Jadi di sini kita akan melakukan observasi berdasarkan kenaikan dan penurunan temperatur dengan variasi temperaturnya dari 5 hingga 25 derajat Celcius. Oke, kemudian untuk langkah kerjanya, yang pertama kita tuang larutan asam oksalat jenuh ke dalam tabung reaksi hingga 3/4 bagian. Lalu dimasukkan juga termometer ke dalamnya. Dan kemudian tabung reaksi ini dimasukkan ke termostat yang diisi dengan air, es, dan garam. Kemudian kita aduk secara terus-menerus agar suhunya merata atau homogen. Dan jika suhunya sudah sesuai dengan yang diinginkan, larutan ini kita ambil sebanyak 10 ml. Lalu kita letakkan di Erlenmeyer. Dan saat mengambil larutan ini, usahakan endapannya tidak ada yang ikut terambil ya teman-teman, agar nantinya tidak mempengaruhi hasil akhir. Lanjut, masuk ke tahap titrasi, di mana larutan dalam Erlenmeyer tadi kita tetesi dulu dengan indikator PP sebanyak 2-3 tetes. Baru kemudian dititrasi dengan NaOH hingga terjadi perubahan warna larutan dari tak berwarna menjadi pink atau merah muda. Dan jangan lupa untuk dicatat hasilnya ya. Dan titrasi ini kita lakukan secara duplo atau diulang sebanyak 2 kali. Oke, kemudian setelah kita sudah memperoleh seluruh data hasil volume titrasi, kemudian kita olah datanya. Nah, pertama kita hitung dulu volume titrasi rata-rata untuk setiap variasi. Untuk perhitungan volume rata-rata pasti kalian udah tahu kan ya. Jadi kita langsung lanjut aja ke penentuan kelarutan asam oksalat yang dapat kita hitung dengan rumus S sama dengan A kali M dibagi V dikali Rho, di mana A di sini adalah volume titrasi rata-rata dan untuk M ini adalah molaritas dari NaOH, V ini adalah volume asam oksalat yang digunakan saat titrasi, dan Rho air atau densitas air. Dan untuk densitas air ini nilainya berbeda-beda ya teman-teman untuk setiap temperaturnya. Dapat dilihat di tabel di bawah ini. Kemudian kita coba untuk menghitung salah satunya pada temperatur 25 derajat Celcius, di mana nilai kelarutannya S ini sama dengan 37,3 mili, merupakan nilai dari volume titrasi rata-rata dikali 0,5, ini adalah molaritas dari NaOH, dibagi 10 mili, yang merupakan volume dari asam oksalat untuk titrasi,
dikali densitas air pada temperatur 25 derajat, yaitu 0,99707. Jadi dapat kita peroleh nilai kelarutannya sekian. Dan dari hasil nilai ini nantinya kita tentukan seluruh nilai kelarutan untuk setiap temperatur. Kemudian nanti dapat kita lihat bagaimana pengaruh temperatur ini terhadap kelarutan suatu zat atau terhadap kelarutan si asam oksalat ini. Apakah semakin naiknya temperatur, nilai kelarutannya semakin tinggi atau semakin rendah. Lanjut, kita ke penentuan panas pelarutan. Jadi setelah kita memperoleh data kelarutan di setiap variasi temperatur, kemudian panas pelarutan ini kita hitung berdasarkan persamaan Van Hoff tadi, yaitu ln S sama dengan minus delta H per R dikali 1 per T plus C. Dan dari nilai kelarutan tadi, kita ubah dulu menjadi ln S. Kemudian untuk temperaturnya, ini kita ubah menjadi satuannya Kelvin. Kemudian kita hitung nilai 1 per T-nya berapa. Nah, setelah kita memperoleh nilai 1 per T dan ln S, kita plotkan ke dalam grafik seperti di bawah ini. Dari grafik ini, kita akan memperoleh persamaan linier, yang nantinya dari persamaan linear ini, kita dapatkan nilai slope, di mana nilai slope ini sama dengan nilai minus delta H per R. Maka kita dapat menghitung nilai panas pelarutan atau delta H ini sama dengan minus slope dikali R. Oke, sekarang kita coba untuk menghitung nilai panas pelarutan untuk grafik di sini ya. Dengan nilai slope-nya sekian, R-nya sekian, kemudian nilai panas pelarutannya ini sama dengan sekian dikali sekian. Kita dapatkan nilainya itu 21,39 kJ. Dan dari nilai panas pelarutan ini, kita dapat tentukan reaksi pelarutan ini termasuk reaksi endotermis atau eksotermis. Dan nah, jika nilainya ini positif, maka reaksi pelarutan ini berupa reaksi endotermis. Sedangkan jika nilainya negatif, maka reaksinya termasuk eksotermis. Dan dari hasil ini nilainya bernilai positif, maka reaksi pelarutannya ini bersifat endotermis. Dan sudah selesai pembahasan kita mengenai praktikum kelarutan sebagai fungsi temperatur. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.